Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube apa Gus? Jalan-jalan. Lu kagak kenal lu, mentang-mentang belum punya kaos gua lu. Ya, Mang Ajo jalan-jalan. Mang Ajo jalan-jalan sekarang lagi bertiga. Kita jalannya kemana nih ya? Ke situ nggak ada jalan kayaknya. Lurus, solokan itu bang. Lurus, solokan. Lurus. Solokan. Lurus. Tadi aduh duduk. Pas Gus, ini licin banget abis hujan. Iya, hujan. Ya, sini sayang. Ini sayang. Aduh, tangan lu kasar juga. Kirain tomo doang yang kasar. Aduh. Kan Iya, lurus. ya ayat kan. Solokan. Tadi saya solokan. Hujan. Si Tomo ninggalin gua Tam. Jadi beginilah resiko kalau kita ngeplok di tengah persawahan, nggak ada rumah penduduk, yang ada hanya saung-saung kecil yang sudah lihat itu. Bocor. Kita kehujanan nih. Alhamdulillah lah. Tetap kehujanan bosan. Kalau kepanasan, kalau kehujanan, kebasahan, Allah. Sebetulnya nggak boleh banyak mengeluh bos Om. Ini mesti disyukurin karena semua rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Kalau panas minta hujan ya kan. Kalau panas kasihan petani kita ya kan, sawahnya pada kering. Jangan kehujanan malah temen petani demen. Lu demen nggak lu? Demen. Kalau hujan demennya kenapa? Iya, subur. Kita nggak mensyukuri apa dulu. Sesuai gitu. Kita bersyukur. Itulah omongan yang tidak berarti. Omongan yang tidak berarti dan jangan didengarin gitu ya. Itu hanya omongan yang salah dan omongan yang spontanitas gitu. Jadi kalau ngeplok itu kita kadang-kadang berdua sama Boston, suka tiktok-tiktokan, kadang-kadang juga saling tukar-tukar ini Boston. Tapi kebetulan aja nemu orang begini. Iya, kebetulan diajak juga nggak bermanfaat, nggak diajak kasihan gitu loh. Jadi kita ajak aja lah. Jadi daripada gue bully Boston mulu, sekarang ada Agus, ya udah kita bully dia. Angka ringan gitu. Ada dia angka ringan ya. Gus, lu suka nonton YouTube gak sih Gus? Enggak. Kenapa? Enggak punya. Wah pemirsa, aduh, gua selalu apa namanya? Iya, Ceritanya udah lebih dari Boston beritanya Agus itu. Tapi nggak apa-apa Gus, yang penting dikasih sehat Gus ya. Lu ngomong-ngomong di situ sayang, kita kehujanan bocor. Sini, nanti lu sakit gitu loh. Ya udah bini nggak punya, sakit juga kasihan gitu loh. Jangan kerokan sama teman. Gus, selama lu cerai gitu, pernah sakit Gus?
Enggak, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Pernah, ya, alhamdulillah. Waktu masih berumah tangga suka sakit nggak? Ya sakit sih, cuman biasa-biasa aja. Lebih baik itu sakit badannya. Iya. Kalau sama sekarang sakit badan apa sakit hati enakan mana? Ya, nggak mau sih semuanya juga itu, nggak mau. Nggak mau sakit-sakit Gus, gitu. nah, ini kita sambil ngomong hujan-hujan gini kan sambil ngebahas aja dulu. Ya. Ya kan gini Gus ya, Ya. nggak apa-apa cita-cita, kan ada peribahasa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Iya. Walaupun nggak nyampe-nyampe gue tahu. Maksud gue, lu apa cita-cita lu? Kepengen punya motor, kepengen punya Iya. istri cantik, kepengen kaya. Alhamdulillah enggak bang. Saya Enggak. Jadi apa? biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Iya, nggak ada. Nih, jadi gue kadang-kadang juga aneh sama orang seperti ini. Tapi ya mau bilang aneh, memang kenyataannya dia begini. Ditanya cita-cita, simpen aja dulu katanya. Iya, belum. Cita-cita disimpen dulu. Enggak, ini kalau lu simpen berarti lu taruh di kotak kan. Iya. Ibaratnya di lemari. Lu pegang kuncinya. Iya. Kuncinya gue colong, gue Iya. buka nih. Cita-cita lu apa ketahuan? Lu ternyata mau kawin lagi. Lu mau punya Ya, apa? enggak di dalam rumah, dalam hati. Oh, dalam hati. Dalam hati, enggak ada yang tahu orang Wah, juga. mantep Kecuali banget. Allah yang tahu. Masya Allah. Iya, Oh, ini iya. ini benar-benar pujangga gila ini. Terlalu dalam. Iya, saya Bang. Jadi ini sebetulnya bisa juga dijadikan narasumber nih. Dia narasumber sumber semerawut. Enggak jelas. Gak jelas. Hidup Bos Tom ini gak jelas. Ternyata ada lagi yang gak jelas Bos Tom. Iya nggak? Iya. Hidup udah gak punya cita-cita Gus. Sebetulnya hidup itu harus ada cita-cita Gus. Maksudnya ada keinginan. Gue tanya kalau cita-cita lo nggak lo simpen dalam, nah gue balik kayak ada keinginan nggak lo? Keinginan apa dalam hidup lo? Nanti aja lah anak yang udah gede itu dah yang kedua. Susah juga nih orang. Iya. Udah diajak cita-cita nggak mau, keinginan nggak mau. Jadi pemirsa mau aja jalan-jalan gue nyerah dah. Kalau gue ajak ngomong juga nggak ada ujungnya. Jadi omongan ini emang nggak bermanfaat dan nggak ada artinya. Udah jangan digugu, jangan ditiru. Udah biarin aja, dianggap aja angin lalu. Udah, gue juga udah malas kita ngomongin. Gue mendingan gue ngadep ke sono aja, pandangan sejauh mata memandang yang tidak jelas ujungnya. Itu aja gue. Mungkin Agus juga seperti itu. Pandangan tatapannya kosong, karena di depan tidak ada yang dituju gitu loh. Biarlah dia ngomong sendiri, Iya, jawab sendiri. anggap aja ujung depannya tembok. Dia ngomong sama tembok. Nih, seperti Agus ini. Loh, nun jauh di sana itu ada titik yang gak jelas. Nah, Agus itu pengen menuju ke sana. Seharusnya nggak boleh begitu, Gus. Hidup itu harus ada cita-cita, harus ada keinginan. Nah, jadi Gus, Agus tuh nggak boleh begitu. Kalau lu tadi nganggap gua abang, nih gua abang lu nih. Ini gua ngomong bener serius. Lu jangan ketawa, muka lu aja emang udah kagak serius sih muka lu. Muka lu udah kagak jelas. Jadi gimana punya cita-cita? Saya aja kalau lihat dia malah jadi ketawa jadi. Nah itu, lu ketawa, gue mah benci. Jadi gini Gus, hidup itu masih ada cita-cita, masih ada keinginan. Jangan lu bilang disimpan di hati lah, dikunci rapat-rapat, itu selain nggak boleh. Takutnya stres ya. Iya, stres bisa lama-lama lu bisa ngomong sendiri. Nanti lu apa? Kan lu berdoa pasti sama Tuhan. Lu setiap sholat lu berdoa. Lu tahajud itu maksudnya apa? Lu minta apa sama tahajud? Ya supaya anak gitu Hah? sehat, babain rezekinya, Hah? bisa dekat dengan nanti kalau ke Subang ada di samping kita gitu. Oh, di samping kita. Iya, iya, iya. Iya, anak Nah yang itu juga kecil. itu namanya satu keinginan atau cita-cita juga, cita-citanya anak biar deket. Kan itu begitu caranya gimana biar anak deket? Lo harus rajin bekerja, lo harus rajin berdoa, lo harus komunikasi sama anak. Nah itu udah keinginan namanya, nyecapnya. Jadi lo harus punya keinginan yang bisa diungkapkan dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Lo harus punya keinginan itu yang disebutkan namanya afirmasi. Keinginan yang diucapkan secara berkali-kali, berulang-ulang, atau kata-kata dalam bentuk kata-kata atau perbuatan. Mungkin kalau lu nggak berhasil, mungkin dengan anak-anak lu. Nah itu makanya didoain. Iya. Itu namanya Agus punya keinginan, ya. Jadi Agus harus ungkapkan keinginan itu harus ini kan Gus dituangkan dengan perbuatan dan doa-doa atau kata-kata. Ya, mulai sekarang mesti punya cita-cita ya. Jangan ditaruh di hati lagi, Cep. Itu dari ngerinya itu bang, dari bayi merah itu ditinggal sama bapak, nggak ditengok, nggak dibiayain. Siapa gitu, Agus? Bang. Iya.
Jadi itu jadi bencinya gitu. Tapi itu bapak kandung, Gus? Iya. Masih ada sekarang? Ada di Bogor. Aku suka ketemu nggak? Nggak pernah. Bang. Kenapa? Ya itunya nggak kesini kayaknya nggak tahu lah wajah bapak itu sama saya wajah anak nggak pernah ketemu bang. Gus, kalau menurut gue boleh nggak gue kasih masukan? Biar gimana tuh orang tua kita tanya. Enggak lah. Agus ibu masih ada nggak? Ada sih ibu mah. Cuman di sini bapak tiri tuh saya dibesarkan sama bapak tiri bang. Dari orok merah sampai gede gini sama bapak. Emang tiri. ada orok hijau, orok biru? Ada. Jadi ya dari lahirnya itu nggak pernah dibiayain. Tapi bapak nggak pernah nyari Agus? Enggak pak. Hah? Enggak. Agus nggak ada keinginan lo ketemu dia? Enggak. Soal bapak saya yang tapi kan bapak tiri yang di Subang, tapi dia udah ada dasarnya dari saya gitu. Cuman itu aja bapak mah nggak pilih lagi bang. Agus punya kehidupan, punya historikal kehidupan jalan hidup yang sini bosom ya. Iya gitu. Masing-masing dia punya cerita, masing-masing punya cerita. Kalau gue sih saranin biar gimana itu bapak lo. Dulu mungkin bapak lo itu nggak mau ngurusin lo, mungkin ada sesuatu yang dia mungkin entah ribut sama ibu lo, entah ibu lo ngomong apa sama dia, atau dia saat itu sedang kalut atau apa kita nggak tahu. Tapi nggak ada salahnya kalau bisa sebelum dia mati, Gus. Kita ke sana sebagai anak, kita minta maaf. Tanya aja, Pak, lu kenapa dulu lu iniin gue? Belum pernah ketemu sama sekali. Makanya kan aku sebetulnya tahu kan tempatnya di mana? Nggak tahu bang. Nggak tahu? Nggak pernah. Wah, kalau udah nggak tahu udah susah. Bapaknya juga nggak, wajahnya bapak nggak tahu. Pasti bapak sama saya nggak tahu. Pasti bapak lu nggak jauh dari lu, mirip mukanya. Nggak tahu saya. Nggak pernah. Ganteng-gantengnya pasti mirip sih. Soalnya sih saya irinya gini bang. Iri? Saya anak pertama. Nggak pernah dibiayain, sedangkan adik-adik semua kuliah bang. Itu sakit hati saya di situ bang. Adik-adik lu yang kuliah itu dua-duanya. Tapi waktu sama ibu lu, adik-adik lu ada di lu, ada tinggal bareng. Itu mah beda ibu gitu. Kalau di Bogor mah, kalau di Bogor gitu. Kalau ini beda bapak. Di sini punya satu, di sana punya adik dua di Bogor gitu. Tapi dikuliahin. Iya. Ya mungkin tuh ada sesuatu yang nggak mungkin dia tiba-tiba. Dia kan berarti laki-laki tanggung jawab juga Gus sebetulnya. Buktinya anak-anaknya disekolahin, dikuliahin. Agus nggak mungkin dulu ada permasalahan dengan ibu Agus. Kita harusnya positif thinking aja dengan orang tua kita. Sebelum dia meninggal mungkin dia pengen minta maaf sama Agus, atau pengen menjelaskan ke Agus, sampai jangan sampai dia juga akhirnya di hati itu sebetulnya masih ada inian Gus. Agus nggak cari Gus? Nggak mau. Ntar gue yang biayain. Nggak mau. Sama Tomo naik motor ke sana aja. Nggak mau, jalan juga. Ayo oke lah, jalan sana. Enggak, dia nggak tahu pernah bang. Asal nggak mau. Jadi nggak jelas. Saya udah luka bang. Oh, udah luka ya? Udah luka, susah Agus disembuhin. ini berarti orangnya pendendam. Iya. Males ya. Hah? Males jadinya bang. Jadi bokap lu jangan buat sakit hati dia. Kalau dibuat sakit hati dia kacau, dia orang pendendam. Ya Gus ya, gue mohon maaf sebelumnya. Jangan sampai dia juga dendam sama gue sakit hati dia kata dia tuh. Dibully. Sampai di sini dulu. Kisah bukan inspiratif. Kisah asal-asalan. Tapi kan dia ada tanggal lahir alamat lahir gitu ya mungkin. Nggak mau dikasih tahu sama paman bibi, nggak mau, saya nggak pernah ke sana. Ya udah. Tapi kalau bisa sih gini Gus, kita sebagai anak manusia, sebagai kita dilahirkan bukan dari batu. Kita dilahirkan pasti ada dari rahim ibu. Jangan ada dendam. Jangan ada dendam. Orang pendendam itu gak bagus. Jangan. Lu temuin bapak lu Gus. Ya, kali aja ada keberkahan di situ. Ya kan Dam? Biar gimana dia ada jasanya terhadap kita, walaupun wah kita merah ditinggalin gitu. Itu kan versi. Jangan-jangan sorry Gus, Ibu Agus sama bapak ini ada masalah, diceritain lah. Ini kan dari sisi Ibu Agus. Agus juga harus dengar dari bapak. Kalau kita udah ketemu bapak, terus bapak bilang lu nggak dia nggak mau marahin Agus. Nah itu baru Agus nggak penasaran itu. Kalau sekarang sih, kalau saran gue temuin dulu. Kan namanya udah gede begini iya, kan kali dia beda. Nggak pernah. Nikah juga nggak datang bang. Tapi nggak diundang nggak Agus? Diundang sama paman saya, sama adik-adiknya kan di sini kan banyak di Subang itu adik-adiknya tuh. Dia paling tua gitu. Diundang nggak datang bang. Waktu nikah juga.
nggak datang ya, Tapi dari memang- kecil, dari nikah nggak pernah hadir gitu Pak. Ya Iya. kalau gini gua Tom Iya, kita nggak bisa gitu. memaksa dia dah. Ini dia udah punya Iya. inian, udah punya apa ya, cerita lain lagi lah. Agus juga sudah pernah mengundang bapaknya, Iya, bapaknya datang. nggak mau. Jadi anak bapak ini keras hati dua-duanya. Ya, Jadi males gitu ya. Udah. Gus, ya sudah, kita akhiri dulu pembicaraan kita yang nggak bermanfaat ini. Hari sudah berhenti hujannya, Pulang. kita pulang. Kita pulang. Iya. Merdeka. Merdeka.